dengan NIM 01020282327005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen jasa bank lainnya. Manajemen jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jenis-jenis jasa bank lainnya, yang pertama kiriman uang transfer. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Adapun sarana yang bisa digunakan seperti surat, telex, telepon, fleksibel, dan online komputer. Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Adapun keuntungannya antara lain, bagi nasabah akan mendapat pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Prosedur mudah dan murah. Bagi bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi, pelayanan kepada nasabah. Yang kedua ada clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien, aman. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya. Warkat-warkat yang dapat dikeliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, biljet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giral, atau nota kredit. Yang ketiga ada inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan untuk ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari kota atau luar negeri seperti cek, biljet giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, money order, surat berharga lainnya. Yang keempat ada safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe locket. SBD berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Kegunaan dari SBD adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan juga surat atau dokumen lainnya. Di samping itu, SBD dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Sedangkan larangan menyimpan barang-barang di SDB adalah seperti narkotika dan sejenisnya, bahan yang mudah meledak, dan larangan lainnya. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut. Biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap pelayanan nasabah. Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan yang pertama, peralatan keamanan canggih. Yang kedua, SDB terbuat dari baja tahan api. Yang ketiga, terdapat 2 buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Yang terakhir ialah tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank.
Yang kelima, banknotes, uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, dikenal dengan devisa tunai, yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli banknotes merupakan transaksi antar valuta yang diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Banknotes dapat dikelompokkan yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Banknotes tersebut mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali stabil, frekuensi penjualan sering terjadi. Dalam prakteknya, bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian banknotes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu kondisi banknotes cacat atau rusak, tergolong dalam valuta lemah, tidak memiliki persediaan, diragukan keabsahannya. Contoh banknotes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sebagai berikut. USD United States Dollar Amerika, SGD Singapura Dolar Singapura, SGP Great Britain Pound Sterling Inggris, AUD Australian Dollar, DEM Deus Mark, JVY Japanese Yen Jepang, HKD Hong Kong Dollar. Sedangkan banknotes yang masuk kategori golongan lemah antara lain ITL Italian Lira, NLG Netherlands Guilder, FRV French francs, CAD Canadian Dollar, NZD New Zealand Dollar, MYR Malaysian Ringgit, THB Thai Baht. Yang keenam ada Traveler's Check, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya dikenal oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Yang ketujuh ada letter of credit, salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor atau impor, termasuk dalam negara antar pulau. Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat bergantung. Yang kedelapan ada bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak bank, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak terlibat, yaitu pertama, pihak penjamin bank, pihak terjamin nasabah pemohon, pihak penerima jaminan, pihak ketiga. Biaya dimaksud ada 3, biaya provisi, biaya administrasi, dan bimaterai. Yang kesembilan, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan pengembangan pasar modal. Yang ke-10, menerima setoran-setoran. Jasa ini mengutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank setoran, atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, setoran UNH, dan lain-lain. Berikut ada keuntungan-keuntungan jasa bank lainnya. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal sebagai dengan istilah spread based, namun di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa bank lainnya. Ada juga bank card atau kartu plastik. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini adalah Charger card, credit card, debit card, smart card, prepaid labor card. Baiklah, sekian tugas video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.